Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Putri Daima. Saya akan membawakan materi saya dengan judul Konsep Dasar Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diberikan oleh dosen pembimbing. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan suatu bidang ilmu maupun seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian dari lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah ataupun tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam itu sendiri. Secara umum ada beberapa substansi dasar dalam manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yaitu suatu bidang manajemen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan seluruh aspek kegiatan dari substansi pengelolaan pendidikan sepenuhnya bermuara pada pencapaian manajemen bidang kurikulum itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia memiliki peran yang sangat penting terutama bagi kepala sekolah maupun kepala madrasah. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan murid dari penerimaan murid itu sendiri sampai saat murid itu sendiri meninggalkan sekolah ataupun madrasah. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan bagaimana mengatur ataupun mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu manajemen humas atau hubungan masyarakat. Manajemen humas atau hubungan masyarakat memiliki fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai ataupun mengumpulkan semua sikap publik terhadap manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam. Nah, yang keenam yaitu manajemen administrasi sekolah. Manajemen administrasi sekolah dipandang sebagai prevoyang atau kemampuannya yang dapat melihat masa depan. Nah, yang terakhir yaitu manajemen keuangan atau yang ketujuh. Manajemen keuangan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevakuasi serta mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dana serta secara transparan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah. Yang berikutnya yaitu proses manajemen lembaga pendidikan Islam terbagi atas 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam pengelolaan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan menyusun berbagai elemen dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Pengorganisasian juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, seorang manajer berperan penting dalam menggerakkan aktivitas akademi di sekolah ataupun di madrasah. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan dapat juga disebut sebagai pengendalian, yang merupakan bagian akhir dari fungsi manajemen.
Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas. Yang kedua, pengembangan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, membangun jaringan kerjasama. Skala prioritas ini dibutuhkan karena banyak problematika yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu problematika dalam bidang akademi. Nah, dengan skala prioritas ini berarti ada upaya untuk memfokuskan penanganan masalah agar tidak setengah-setengah dalam menangani problematika yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana ataupun strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Menurut saya, dalam menentukan strategi itu yang harus dipilih itu mempertimbangkan berbagai kondisi yang dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam sehingga menjadi strategi yang fungsional. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi singkat dari konsep dasar manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya memohonkan maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.